Pendengar dan pemirsa RRI Net di mana saja Anda berada, jumpa lagi bersama kami tim obrolan budaya RRI Ambon. Pendengar dan pemirsa, musik dan khususnya nyanyian bagi masyarakat Maluku punya peran yang sangat besar bagi instrumen untuk membangun dan merawat kerukunan dan persaudaraan sejati hidup orang basudara. Kebudayaan dan seni yang ada di daerah ini melahirkan kolaborasi musik dan salah satunya adalah musik Hawaiian. Musik Hawaiian harus jadi jati diri musik di Kota Ambon. Pasalnya lewat musik Hawaiian ini lahir maestro-maestro musik asal kota bertajuk Manise ini. Musik harus jadi jati diri anak-anak Maluku dan harusnya kita berbangga akan hal itu. Karena musik telah hidup dan tumbuh dalam kebudayaan dan tradisi orang Maluku sejak masa lampau dan menjadi pengantar maupun pengiring dalam berbagai upacara peringatan dan perayaan masyarakat Maluku hingga kini. Karena DNA-nya orang Maluku adalah musik. Pendengar dan pemirsa, kita ikuti obrolan budaya RRI Ambon, tonton yang Anda dengar. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Pendengar dan pemirsa RRI Net di mana saja Anda berada, sudah pasti pada kesempatan kali ini saya tidak sendiri, saya dengan rekan Rain, Kakak Rain. Halo Kak Rain, apa kabarnya? Halo Ita, baik kalau kabar saya. Kabar Ita sendiri gimana? Baik nih? Juga dong Kak Rain ya. Oke, dan Kak Rain, malam hari ini kita tidak sendiri ya? Iya. Baik pendengar dan pemirsa RRI Net di mana saja Anda berada, saat ini kami tidak sendiri tapi sudah ada salah seorang pemain Hawaiian sekaligus merangkap sebagai seorang pelatih. Beliau adalah Bapak Sami Tentua. Halo Pak Sami. Halo. Gimana kabar hari ini? Baik. Mengingat untuk saat ini kan Kota Ambon sedang diguyur hujan ya. Oh iya. Kalau perjalanan dari rumah ke sini gimana Pak Sami? Basah. Basah ya? Iya. Oke. Pak Sami, tanpa membuang waktu kita langsung aja. Ini kami ingin tahu sejarah musik Hawaiian di Maluku itu seperti apa Pak Sami? Oh iya. Jadi sejarah musik Hawaiian di Maluku ini dari pada saat Perang Dunia Kedua, yaitu musik Hawaiian ini mulai populer pada saat Perang Dunia Kedua karena radio-radio yang pada saat itu yang didengar oleh masyarakat Maluku lebih banyak dari radio-radio dari Pasifik, yaitu dari Hawaii sana. Jadi alat musik ini sangat populer pada saat itu di Maluku. Alat musik Hawaiian ini sangat populer. Oke, alat musik Hawaiian. Iya. Oke. Berarti salah satu radio mungkin RRI juga termasuk ya, Bu Sami? Iya, jadi tune RRI juga yang tune penutup juga itu musik Hawaiian yang sangat kental iya, di situ. Betul sekali dan asik didengar kalau di malam hari, Bung Sami. Iya. Iya, luar biasa ya. Dan Kak Rain, kalau bicara tentang musik Hawaiian ya, sudah pasti punya peran yang sangat penting bagi masyarakat di Ambon ya. Iya. Nah, seberapa penting sih Pak peran dari musik Hawaiian ini sendiri? Jadi peran musik Hawaiian ini sangat-sangat penting karena sudah jadi musik jati diri, musik tradisional orang Maluku. Karena memang alat musik ini memang bukan aslinya dari Maluku, bukan aslinya, tapi sudah jadi jati diri musik tradisional punyanya orang Maluku. Oh, seperti itu. Jadi kalau misalnya dikatakan bukan musik asli dari Maluku, kira-kira ini musik dari mana Pak? Iya, yang tadi saya bilang bahwa musik ini dia populer pada saat Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua, dan orang-orang yang di Maluku ini sering dengar radio-radio itu dari Pasifik, dari Hawaii sana, dari Amerika sana, sehingga mereka mendengar langsung. Jadi memang DNA orang Maluku ini pada saat mendengar alat musik ini
terus mereka bisa menciptakan atau meniru, meniru untuk apa namanya, membuat alatnya sendiri secara tradisional sehingga bisa membunyikan dan bisa bermain alat musik ini sampai hari ini dari zaman Perang Dunia Kedua. Oh, jadi bisa dikatakan pada zaman dahulu berarti tidak ada yang mengajarkan secara langsung ya, Oh, iya. tapi melalui pendengaran Dengan saja. Iya, mendengarkan. pendengaran via terus udara karena, ya. iya. Kemudian juga ini menjadi salah satu hal yang kayaknya musiknya seperti ini. Jadi masyarakat Maluku pada hari itu punya inisiatif untuk membuat alat musik. Alat musik. Iya. Menyanyikan lagu-lagu Hawaiian ini ya. Iya. Oh, jadi Hawaiiannya waktu ketika didengarkan itu, ketika mendengar dibuat sendiri alat musik Hawaiiannya atau dicari yang sudah ada, yang sudah tersedia? Jadi pada saat itu tahun-tahun yang 40-an, tahun 30-an itu maestro-maestro orang Maluku seperti Iya. George de Freitas, seperti Rudy Werata, Ombing Lewa Kabesi itu mereka masih menggunakan alat musik Hawaiian itu yang istilahnya buatan tangan sendiri, belum ada yang sampai di Maluku yang buatan pabrik itu belum ada. Jadi masih buat alat musik itu jadi secara tradisional. Dibuat dengan Iya, peralatan seadanya. seadanya. Oke. Tapi luar biasa loh Karen ya, karena maksudnya untuk musik Hawaiian ini sendiri kan untuk masyarakat zaman dulu ya belum tahu bentuknya seperti apa, cuma didengar saja seperti itu ya. Tapi luar biasa dengan kreativitas mereka bisa gitu diciptakan dengan alat-alat seadanya gitu ya Pak ya. Iya, memang betul sekali. Baik, Bung Sami, ini kalau kita berbicara mengenai alat musik Hawaiian, ketika masuk di Maluku atau ada di Maluku, so pasti kan ada peminatnya sampai alat musik Hawaiian ini ada di Maluku. Iya. Nah, mengapa musik Hawaiian ini ada di Maluku? Apakah banyak orang yang menjadi peminat alat musik Hawaiian ini ataukah seperti apa, Bung Sam? Jadi pada saat dulu tahun 30-an, tahun 40-an itu Iya. peminat musik Hawaiian ini cukup banyak. Oh. Generasi itu cukup banyak yang saya bilang tadi seperti George de Freitas, Rudy Wairata, Bob Tentua, Ombing Lewa Kabesi. Itu dulu alat musik ini memang sangat-sangat populer. Sangat-sangat populer sekali. Tapi dari belakang ini ya masuk tahun 80-an, 90-an alat musik ini mulai atau musik Hawaiian ini mulai ditinggalkan oleh mulai dilupakan. iya dilupakan. Peminatnya kurang Peminat begitu iya banyak kurang juga ya, begitu Bung Sami? banyak ya. Oke. Nah Pak, berbicara mengenai musik di Kota Ambon nih, kan sekarang anak-anak milenial itu kan lebih suka mendengarkan genre-genre musik seperti pop, kemudian juga rock. Jadi seperti tadi yang Bapak bilang, musik Hawaiian ini seperti terlupakan. Padahal musik Hawaiian ini adalah jati diri orang Ambon seperti itu ya. Nah, kira-kira menurut Bapak, pandangan Bapak mengenai hal ini, mengenai hal anak-anak muda sekarang yang lebih dominan mendengar musik-musik pop dibandingkan musik Hawaiian ini, apakah perlu adanya pemahaman mengenai tentang anak muda untuk menjadikan musik Hawaiian ini sebagai jati diri anak-anak muda di Ambon gitu Pak? 2013 kita sudah buat semacam pelatihan. 2013, 2014, 2015 kita sudah buat pelatihan untuk mengenalkan musik Hawaiian ini pada generasi muda, khususnya anak-anak yang tergabung dalam beberapa sekolah yang ada di Kota Ambon. Kita sudah buat kerjasama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Kesenian. Pada saat itu ya diusulkan untuk kita buat pelatihan seperti kita melakukan ya, lanjut saja. Jadi kita buat pelatihan untuk mengajarkan, memperkenalkan musik Hawaiian ini untuk generasi muda, khususnya anak-anak yang di usia sekolah menengah tingkat atas. Kita bekerja sama dan sampai hari ini juga kita masih memperkenalkan alat musik Hawaiian ini pada anak-anak yang juga tergolong dalam anak-anak yang kategori anak, yang sampai hari ini kita sudah mulai dari bulan
tahun 2022 bulan Oktober kita sudah membuat pelatihan bagi anak-anak yang kategori anak usia SD dan SMP. Oke. Tapi hasil dari pelatihan ini yang diberikan seperti apa, Bung Sami? Hasil dari pelatihan ini sungguh cukup positif, direspon baik bagi anak-anak dan orang tua daripada anak-anak tersebut. Itu responnya cukup baik. Iya, soalnya mengingat untuk anak-anak atau generasi muda saat ini kan lebih cenderung ke gadget ya, permainan game online daripada ke alat-alat musik tradisional yang ada di Maluku. Pendengar dan pemirsa RRI Net di mana saja Anda berada, seperti apa musik Hawaiian di Kota Ambon? Kita ikuti yang berikut ini. Tonton yang Anda dengar.
Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. Pendengar dan pemirsa RRI Net di mana saja Anda berada, masih bersama kami di obrolan budaya dan masih bersama dengan saya Bang Rain dan juga Pak Sami ya Pak. Masih semangat Pak? Masih. Nah Pak, bicara mengenai musik Hawaiian nih ya, melihat perkembangan sekarang yang tadi saya sudah sebutkan di awal ya mengenai perkembangan musik Hawaiian di Kota Ambon. Menurut kacamata pandang Bapak nih, perkembangan musik Hawaiian di Kota Ambon sendiri seperti apa? Ya, perkembangan musik Hawaiian untuk saat ini di Hawaiian stagnan. Jadi kegiatan-kegiatan yang sekarang dilakukan ini lebih banyak condong ke yang kita lihat lagi boomingnya itu ya ukulele ya. Ukulele lagi booming. Jadi untuk musik Hawaiian sendiri untuk saat ini kegiatan-kegiatan event-event dan segala macam itu lagi stagnan di tempat. Tetapi kita tidak putus arang ya. Ya, kita tidak putus arang, kita selalu melakukan yang tadi saya bilang di awal, kita melakukan pelatihan-pelatihan terhadap anak-anak yang di bawah yaitu SD dan SMP itu kita terus mengenalkan musik Hawaiian ini kepada mereka. Dan musik Hawaiian ini saya pikir sudah dari tahun sebelum-sebelumnya sampai hari ini ternyata juga tidak mati. Memang peminatnya memang sedikit agak berkurang sekali dari zaman tahun 40-an itu musik Hawaiian ini sampai di boleh dikata sampai masuk di Istana Negara pada zaman Pak Presiden pertama Republik Indonesia, musik ini booming di istana sama sekali. Jadi tapi pada saat ya zaman Presiden kita Pak Soeharto, memang musik ini di ban. Di ban artinya dilarang karena memang petinggi-petingginya juga pada saat itu mantan Kapolrinya itu juga terlibat di dalam petisi 50, jadi karena unsur politik makanya di ban di zaman Pak Soeharto. Oke. Nah tadi kalau nggak salah Pak Sami bilang untuk musik Hawaiian ini masih diam di tempat ya, atau tenang di tempat. Nah apakah dengan diamnya di tempat musik Hawaiian ini ada rencana-rencana yang sudah disusun untuk ke depan nanti? Untuk rencana sih kita masih berjalan dengan kemampuan kita saat ini ya, kemampuan kita sebagai pelatih yang kita dengan dengan swadaya kita sendiri untuk bekerja keras untuk mengenalkan musik Hawaiian ini bagi anak-anak atau generasi muda di saat ini. Jadi ya kita berjuang sendiri untuk saat ini. Iya Pak Sami, nah berbicara mengenai musisi-musisi di Kota Ambon nih, kan sekarang anak-anak muda itu banyak pengguna aktif gadget ya, banyak juga artis-artis Kota Ambon yang terkenal di media sosial, salah satunya Instagram, dan sekarang yang lagi gencar-gencarnya itu adalah di TikTok ya, dan memang beberapa artis Kota Ambon sendiri itu sangat viral di media sosial TikTok itu ya, karena memang pengguna TikTok kan banyak ya. Nah kalau bicara tentang musisi nih, nah musisi-musisi Hawaiian di Kota Ambon sendiri di mana Pak? Terus sekarang aktivitasnya seperti apa?
Oh iya, jadi musisi-musisi Hawaiian di Ambon ini kan rata-ratanya sudah usianya sudah 60-an, Iya. 70-an. Jadi generasi ini generasi yang terakhir, generasi terakhir untuk seniman musik Hawaiian. Jadi kabar-kabarnya ya itu seperti saya bilang, stagnan di tempat semua. Tidak ada kegiatan. Tetapi mungkin saya tidak tahu ya, mungkin mereka melakukan pelatihan-pelatihan sendiri dengan grupnya masing-masing ya. Itu saja mungkin yang kita bisa sampaikan. Oke. Nah, Tap- tapi Abang Ren bicara mengenai artis-artis penyanyi-penyanyi ya Iya. musik Hawaiian di Kota Ambon, apakah mungkin tidak ada keinginan untuk mungkin buat media sosialnya? Karena kan mungkin kalau sekarang dibilang peminatnya kurang, tapi kan kita tidak tahu di kedepannya sebenarnya ada peminatnya seperti itu. Nah, mungkin apakah tidak ada keinginan untuk mungkin membuat media sosial untuk pelatihan-pelatihan supaya nanti orang-orang yang punya minat musik Hawaiian ini tertarik untuk mengikuti pelatihannya seperti itu, Pak? Karena kan mungkin pelatihannya hanya ada di Kota Ambon, atau mungkin apakah pernah ada pelatihan-pelatihan yang dilakukan di luar Kota Ambon seperti itu, Pak? Jadi saya kurang tahu kalau ada seniman-seniman musik Hawaiian khususnya pada penyanyi itu mereka buat seperti pelatihan di media-media sosial, memperkenalkan. Saya tidak tahu sampai hari ini. Tidak tahu. Oke. Nah, tadi kalau Bung Sami bilang pemain-pemain musik Hawaiian banyak yang umurnya udah di atas 60-an ya. Nah, dengan tuanya mereka, mungkin selain Bu Sami ada pemain musik Hawaiian yang mungkin ya bisa dikatakan di bawah umur atau yang termuda selain Bu Sami, apakah masih ada lagi pemain Hawaiian itu? Jadi generasi saya masih ada di bawah itu yang saya bilang. Ada beberapa pemain musik Hawaiian yang masih tergolong muda, masih ada beberapa. Yang salah satunya juga yang saya bina, yang saya latih, yang dia sudah buat bentuk grupnya juga sendiri, ya sampai hari ini. Dan ada juga beberapa pemain yang orang tuanya pendahulunya itu pemain musik Hawaiian, sehingga dia menularkan atau dia menurunkan ya bisa dikatakan ilmunya kepada anak-anaknya itu. Ya. Buat yang lebih muda ya. Yang lebih muda, ya. Oke. Ya, Pak Semi, kalau bicara mengenai musik Hawaiian ya seperti tadi Bapak bilang, berarti ini untuk kalangan usianya sekarang mungkin sudah 60 sampai 70 tahun ya untuk penikmat musiknya, tapi mungkin ada juga yang generasi-generasi muda. Dan kemarin sudah juga sempat saya dengar ya, kita dengar ya Kak Ren ya, kalau musik Hawaiian ini pernah buat kolaborasi dengan Hadrat dan juga Toto Buang. Itu bagaimana Pak? Kegiatannya seperti apa? Memang benar kita pernah buat kolaborasi ya tentang musik Hawaiian dan musik Hadrat. Kita buat ya. Kita melakukan kolaborasi itu untuk memperkenalkan musik Hawaiian yang bisa juga berkolaborasi, bukan cuma Hawaiian saja dengan ukulele, dengan peralatan yang lain, tetapi bisa juga berkolaborasi dengan musik Hadrat, Jadi itu responnya cukup baik daripada penikmat musik Hawaiian dan penikmat musik seperti Hadrat. Oke. Bung Sami, mengingat alat musik Hawaiian ini kan untuk saat ini bisa dikatakan sudah mulai ditinggalkan oleh masyarakat di Maluku ya, khususnya di Kota Ambon. Apakah ada rencana mungkin sanggar-sanggar yang akan dibangun terus dibuka untuk melatih generasi muda untuk alat musik Hawaiian ini sendiri? Jadi sampai saat ini belum ada sanggar-sanggar yang khususnya sanggar musik Hawaiian yang membuka pelatihan. Ya, untuk ke generasi muda sampai saat ini belum. Cuma sanggar yang melakukan pelatihan itu sanggar beta sendiri. Yang khususnya untuk di Kota Ambon itu sanggar beta sendiri yang melatih anak-anak dari jenjang SD, SMP sampai dengan SMA. Jadi untuk alat musik Hawaiian masih sanggar Bung Sami sendiri? Iya, masih sanggar beta sendiri. Untuk di Kota Ambon? Untuk di Kota Ambon khususnya. Tapi kalau di sanggarnya Bung Sami, apakah
ada generasi muda atau anak-anak muda di Kota Ambon yang sering hadir untuk belajar tentang alat musik Hawaiian ini? Oh iya, banyak sekali. Banyak Jadi ya? ada sekitar, kalau dihitung-hitung itu ada sekitar 20 yang sudah bergabung, yang sudah berlatih. Sekitar 20 20 anak, iya. Anak-anak usianya Usia, sekitar usia iya, berapa tuh? Ustaz? iya, usia SD, SD. SMP sampai dengan SMA. Ada SD juga Iya, ya? SD juga. Wow. Jadi peminatnya bukan cuman anak-anak dewasa saja ya, Nah, atau bukan mungkin orang dewasa. seusia Pasami saja, tapi untuk anak-anak dari tingkat SD, SMP dan SMA juga ada yang minat Iya. musik Hawaiian ini. Jadi memang respon sekali dari mereka, punya rata-rata orang tua itu senang sekali karena memang lihat generasi sekarang ini kan lebih banyak dengan gadget. Jadi pas Ketong memperkenalkan alat musik Hawaiian ini pada jenjang anak SD, SMP, SMA itu mereka sangat tertarik sekali dan sangat mendukung. Beta kayaknya curiga kayaknya ini yang menyuruh anak-anaknya latihan musik Hawaiian ini adalah dulu itu penikmat musik Hawaiian sendiri Pak Sami ya. Mungkin seperti itu ya, karena kan sekarang orang tua juga kan terkadang juga tidak peduli ya dengan perkembangan anaknya, mungkin karena terlalu main gadget, tapi alhamdulillah bisa disuruh untuk berlatih musik Hawaiian ini juga mempunyai dampak positif ya, supaya jangan terlalu main gadget, jangan terlalu fokus dengan gadget Iya. seperti itu. Juga bisa tahu ya perkembangan musik Hawaiian juga seperti apa ya Iya, pastinya. iya, ya. iya. Nah, pendengar dan pemirsa RRI Net di mana saja Anda berada, kami masih akan kembali lagi. Untuk itu tetap dengan kami di Obrolan Budaya RRI Ambon. RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya. Pendengar pemirsa RRI Net di mana saja Anda berada, masih dengan kami di Obrolan Budaya RRI Ambon. Berbicara mengenai sejarah panjang ya musik Hawaiian di Kota Ambon, ini sebenarnya betul penasaran dan dengan Bu Sami sendiri sejak kapan sih terjun ya untuk memainkan musik Hawaiian ini? Ya, pertama beta diperkenalkan dengan alat musik ini dari orang tua yang juga seorang seniman musik Hawaiian. Itu awalnya itu tahun 1994. Beta terjun di musik, khususnya musik Hawaiian ya. Dari mulai awal belajar sampai bisa mengajarkan orang lain juga sampai hari ini. Jadi sudah berproses sekitar 20 tahun lebih, hampir 30 tahun. Iya. Beta menggeluti khususnya musik Hawaiian ini, dan juga sudah bisa menularkan atau mengajarkan generasi muda yang sampai hari ini beta juga berjuang sendiri, berjuang sendiri tanpa ada bantuan dari pihak manapun, tapi beta tetap fokus untuk menularkan ataupun mengembangkan musik Hawaiian ini pada generasi muda yang hampir dilupakan. Itu saja mungkin kita bisa sampaikan. Nah, ini Bu Sami berbicara mengenai alat musik Hawaiian ini kan terbilang alat musik Hawaiian ini kalau kau mainkan akan susah juga. Nah, ini beta penasaran butuh waktu berapa lama sampai kau bisa menguasai alat musik Hawaiian ini?
eh kalau mau bilang butuh waktu berapa lama itu tergantung dari ketong bisa berlatih, tekun berlatih Kaseng. Tetapi karena memang beta punya orang tua seorang seniman musik kawain, Iya. jadi alat musik ini hampir tiap hari beta dengar, dan jadi pada saat pendengaran itu ketong mendengar, ketong respon, dan beta coba pada saat bermain secara otodidak, ternyata dengan perlahan beta bisa memainkan alat musik ini. Ya kira-kira 2 sampai 3 tahun sampai 4 tahun beta sudah bisa mempunyai grup musik sendiri. Oke. Jadi ketika ketong mendengarkan, terus ketong ada punya kemauan untuk berlatih alat musik Iya. ini, so pasti bisa. So pasti bisa. Oke. Iya, Bu Semi bicara tentang musik Hawaiian nih, mau tanya nih, soalnya beta juga sendiri penasaran, apakah Bu Semi sendiri punya sanggar ya untuk pelatihan musik Hawaiian ini sendiri? Iya betul, beta punya sanggar ini, sanggar namanya Sanggar Teluk Ambon. Teluk Ambon Hawaiian. Berdiri dari tahun 1994 kalau tidak salah. 94 sampai hari ini masih eksis, masih bermain, memperkenalkan musik Hawaiian ini pada anak-anak dan khususnya untuk masyarakat Kota Ambon juga sampai hari ini. Itu namanya Sanggar Teluk Ambon ya? Iya, Sanggar Nah, Teluk Ambon. Sanggar Teluk Ambon sendiri itu lokasinya di mana Pak Semi? Karena kan mungkin orang-orang yang melihat video ini dan penasaran kira-kira ingin tergabung atau ingin belajar tentang musik Hawaiian mungkin ya, dan penasaran kira-kira ini Sanggar Teluk Ambon ini posisinya di mana? Ingin berkunjung juga ke Sanggar Iya. Iya, Teluk Ambon. jangan. Jadi Sanggar Teluk Ambon ini dengan beralamatnya itu di Jalan Kristina Marta Tiahahu, Karangpanjang, Ambon. Oke. Nah kalau bicara tentang sanggar nih Bu Semi, berarti kalau bicara tentang sanggar kan berarti bicara tentang orang-orang juga yang tergabung di dalamnya ya. Nah kira-kira sampai sekarang ya yang masih aktif dalam sanggar itu sendiri, kira-kira ada berapa orang Bu Semi? Yang masih aktif di dalam sanggar itu yang senior-senior ya itu masih sekitar 10 sampai 12 orang. Tetapi kalau yang generasi yang sementara beta latih ini sekitar 20 sampai 25 orang yang dari usia anak SD sampai SMA. Nah selama proses pelatihan nih Bu Semi, melihat respon dari anak-anak muda ya, karena mungkin lebih banyak anak-anak muda dari usia dari jenjang SD ya sampai tingkat SMA, respon mereka saat mempelajari musik Hawaiian ini seperti apa Bu Semi? Kalau respon, kalau untuk anak-anak jenjang SMA ya itu responnya cukup baik. Tapi kalau anak-anak yang dari SD ini kan namanya anak-anak ya, jadi ada yang responnya mau dikata ya apa? Semangat. Ada yang kadang-kadang kalau datang ada dong bilang baku ganggu deng ini entah anak namanya anak-anak ya. Iya, Jadi betul. beta harus berupaya sedemikian rupa untuk mereka dapat mengenal dulu ini alat, mengenal dia punya bunyi. Iya. Terus bagaimana cara memetik ini senar, mengenalkan mereka pada saat bermain Oke. atau bermain alat musik Hawaiian ini pada mereka. Itu yang rumitnya cuma di anak-anak SD yang rumit. Iya betul. Iya karena Karen kalau misalnya bicara tentang pelajaran alat musik ya, sudah pasti tingkatan setiap jenjang itu berbeda-beda ya Pak Iya. Sami ya. Mungkin Responnya. dari SD cuman memperkenalkan alatnya, Iya. terus ini untuk apa, sedangkan Apa, untuk iya. jenjang SMP dan sampai SMA itu juga berbeda ya. Mungkin Beda. sudah bisa Betul, untuk betul. memainkan Karena alat-alat musiknya. usia anak itu kan masih suka bermain kan, Iya. lebih cenderung apalagi ke SD ya bermain. Pak Sami bilang datang untuk Repot. apa ya, bercanda Iya, untuk repot. main-main saja. Jadi kalau misalnya belum fokus juga jadi persoalan ya Pak ya. Tidak jadi persoalan. Oke. Nah ini Bung Sami, tadi kalau saya salah Bung Sami bilang sanggar yang Bung Sami dong bangun ini, Sanggar Teluk Ambon ini dibangun atau didirikan dari tahun 1994. Apakah sanggar ini pernah mengirim wakil-wakil untuk mengikuti beberapa event di Kota Ambon atau di luar Kota Ambon, Bung Sami?
Iya, jadi Sanggar Teluk Ambon ini lebih banyak ketong fokus di dalam kota Ambon dan ada beberapa juga rekan-rekan kita yang eh, di apa namanya diminta untuk bergabung untuk event-event yang Iya. di luar daripada event di kota Ambon sendiri. Contoh seperti event di Jakarta, event-event di seperti di luar Ambon, seperti daerah-daerah yang memang membutuhkan orang-orang yang berkecimpung di dunia musik Hawaiian dan mereka menggunakan alat-alat seperti ukulele, Iya. yang itu yang dibutuhkan pada saat itu ya anak-anak yang di sanggar saya itu terlibat. Oke. Nah, kalau untuk prestasi di event-event yang diikuti oleh Sanggar Teluk Ambon ini, Ya, jadi prestasi dari tahun 1994 dan khususnya yang puncak-puncaknya itu yang pada saat giat-giatnya itu event apa yang dibuat oleh pemerintah kota tahun 1996 dan event yang dibuat oleh klasis Kota Ambon khususnya itu Gereja Protestan Maluku itu buat event-event lomba Hawaiian Oh, di lomba khususnya Hawaiian. di Kota Ambon. Itu prestasi yang kita raih sudah banyak. Sudah banyak Sanggar Teluk Ambon raih. Iya Bu Sami. Karin, ini kemarin sempat dengar informasi kalau Bu Sami ini pernah juga ikut ya ajang yang namanya Indonesian Music Expo. Nah mungkin bisa diceritakan sedikit Bu Sami kegiatannya itu seperti apa? Oh iya, jadi Indonesia Music Expo ini itu dijaring. Kita menggunakan sistem jadi dari panitia Indonesia Music Expo itu dia menjaring seluruh Indonesia itu sekitar 34 waktu itu masih 34 provinsi. Ya. Jadi kita mengirim kita punya hasil karya. Jadi nanti dinilai oleh panitia yang ada di Indonesia Music Expo dan puji Tuhan pada saat kita kirim itu yang terpilih sekitar 15 saja yang bisa ikut Indonesia Music Expo yang nanti bukan saja diputarkan di Indonesia ataupun dipromosikan di Indonesia tapi di luar negeri. Ya, dari di Indonesia namanya IMAX. Iya. Indonesian Music Expo ya. Jadi kemarin juga sempat kita itu karya kita juga sempat dibawa di apa namanya di Portugal itu WOMAX World Music Expo. Iya. Jadi itu semacam video yang dikirim ke sana. Iya, video yang dikirim di sana dan itu namanya pasar musik global. Itu kita punya karya diputarkan di sana. Iya, luar biasa ya Karin ya. Jadi ini bukan cuma Indonesian Music Expo, Expo, aja, tapi tapi ada juga World Music Music Expo, Expo. Jadi iya. tarafnya sudah internasional Iya. ya Pak Bu Sami ya. Nah, ini untuk video yang dikirim untuk Indonesian Music Expo dan World Music Expo. Apakah di video itu Bung Sami diminta untuk memainkan satu lagu dengan menggunakan alat musik Hawaiian, ataukah Bung Sami di video itu memperkenalkan apa itu alat musik Hawaiian? Jadi di video yang di IMAX sampai dengan WOMAX itu kita menampilkan itu grup musik Hawaiian, bukan saja saya sendiri tetapi satu grup musik Hawaiian yang terdiri dari vokalis dan pendukung-pendukung alat musik seperti ukulele, gitar, bass gitar, konga, marakas, itu semua yang nanti yang diperkenalkan di sana. Jadi bukan saja alat musik Hawaiian saja, tidak. Jadi itu satu grup yang ditampilkan di sana. Nah, Bu Sami bicara tentang Indonesian Music Expo dan juga World Music Expo ya. Nah, itu kan berarti untuk melaju ke tahap itu pasti ada jenjang-jenjangnya ya. Iya. Apakah mungkin pada saat itu Bu Sami dan kawan-kawan itu mewakili Kota Ambon untuk sebagai perwakilannya, atau mungkin itu secara pribadi, wah ini kayaknya ada informasi tentang Indonesian Music Expo jadi tertarik secara grup ya, mungkin secara pribadi untuk mengikuti hal itu, atau mungkin perwakilan Kota Ambon? Ya, jadi pada saat itu panitia menghubungi dan saya terpilih dari sekian banyak
Sanggar Musik Hawaiian yang ada di Kota Ambon ini, grup kita terpilih salah satunya yaitu mewakili Maluku untuk ke IMEX, Indonesia Music Expo. Jadi bukan saja musik Teluk Ambon Hawaiian saja, itu mereka menjaring beberapa grup yang ada di grup Hawaiian yang ada di Kota Ambon ini yang puji Tuhan yang beta bilang beta salah satu yang terpilih dari sekian banyak ada grup Hawaiian yang dijaring. Jadi itu di videonya itu dikirim ke panitia IMEX dan ternyata yang lolos Teluk Ambon Hawaiian yang dipercayakan untuk ikut di IMEX. Jadi beberapa grup Hawaiian yang ada di Kota Ambon semuanya membuat video. Iya. Terus dikirim dan Teluk Ambon yang akhirnya ya Sanggar Teluk Ambon Hawaiian yang dipilih mewakili. Oke. Iya Bu Semi, bicara tentang Indonesian Music Expo nih, kira-kira persiapannya itu berapa lama untuk mengirimkan video dan sehingga bisa diputarkan ya di Indonesian Music Expo itu sendiri? Jadi kita mempersiapkan itu sekitar 1 bulan untuk kita sampai videonya dikirim, terus videonya dikirim diputarkan di IMEX. Langsung pada saat itu setelah selesai diberikan penilaian, itu kita diundang langsung untuk terlibat langsung di dalam live musik, yaitu di Bali. Kita grupnya itu diundang langsung di Bali untuk tampil di sana di IMEX. Wah, luar biasa ya, langsung ke Bali, OTW Bali ya Bang Reni ya. Nah, untuk sampai tampil ke sana nih, kira-kira pasti kan untuk perjalanan dari Ambon ke Bali ya kan, itu adalah perjalanan yang panjang. Nah, selama proses persiapan sampai dengan tampil di Bali sendiri, Bu Sami, apakah ada kendala-kendala yang dihadapi oleh grupnya Bu Sami sendiri? Ya, kendala yang dihadapi cuma pada saat proses pelatihan. Jadi untuk membuat musik ini jadi musik yang harmoni itu butuh proses latihan, yaitu kendalanya pada saat pelatihan saja. Jadi untuk membuat musik ini jadi musik yang enak didengar dan manis, yaitu kita butuh proses itu, kendalanya di situ aja. Oke. Nah, Ita, ternyata untuk Bung Sami sendiri pernah loh beberapa tahun yang lalu diundang oleh Ibu Direktur Utama LPP RRI, Ibu Niken Widyastuti, untuk ada mengiring di acara bintang radio tingkat nasional ya Bung Sami, kalau iya, betul sekali. Tidak salah di Kupang. Iya, betul sekali. Nah, itu ceritanya seperti apa tuh Bung Sami? Jadi pada saat itu saya dipercayakan oleh Ibu Direktur LPP RRI untuk mengisi kegiatan final lomba bintang radio di Kupang, dan dipercayakan untuk membawakan lagu Cun penutup Love Ambon pada saat di acara final bintang radio yang dilakukan di Kota Kupang. Oh, jadi diminta hadir di acara final bintang radio untuk membawakan lagu Love Ambon, iya. Cun tutupnya RRI itu. Penutup RRI. Oke. Itu perasaannya bagaimana Bu Sami? Karena kan ini acaranya sudah tingkat nasional ya, dan ini diundang oleh salah satu orang penting ya yang ada di RRI pusat ya. Perasaan Bu Sami pada waktu diundang itu seperti apa? Ya, sudah diberikan kepercayaan ya, merasa terhormat dan berterima kasih sekali karena diberikan kesempatan untuk membawakan lagu Cun penutup RRI. Itu aja yang rasa bangga. Oke, selain di Kupang, apakah pernah diundang di bintang radio di daerah lain untuk acara membawakan Cun tutup RRI itu? Cuma di Kupang saja, yang Love Ambon cuma di Kupang saja ya. Nah, waktu tampil di Kupang sendiri, itu Bu Sami solo atau dengan grup untuk pergi ke sana? Di sana itu saya berkolaborasi dengan orkestra yang pada saat itu mengiringi finalis bintang radio yang akan tampil di Kupang itu. Saya berkolaborasi dengan mereka. Oh, jadi itu waktu tampil
apakah Bu Sami cuman kayak tampil saja sebagai bintang tamu ataukah kolaborasi? Jadi Iya. setiap peserta yang tampil tuh Bu Sami juga iringi? Tidak. Jadi itu khusus untuk lagu Love Ambon itu saya berkolaborasi dengan Oke. seniman-seniman yang pada saat itu yang mengiringi finalis bintang radio di situ ya. Oke, jadi Hawaiian ini dikhususkan untuk Love Ambon. Love Ambon, iya. Terus ditambah dengan alat-alat musik yang lain, ya kolaborasi deh. Oke, Bung Sami penasaran dengan alat musik Hawaiian ini. Kira-kira Bung Sami bisa memberitahukan sedikit cara mainnya seperti apa nih, Bung Sami? Iya benar, karena penasaran juga ya kayak. Jujur beta sebagai generasi muda juga ini kayaknya kali pertama beta lihat alat musik Hawaiian. Jadi penasaran kira-kira ini cara mainnya seperti apa. Kalau ini sudah go internasional loh. Kalau beta sendiri sudah lihat, tapi cara Oke. mainnya Beda ya, beda generasi ya Bang Reni ya. Mungkin Bu Sami bisa sedikit mempraktekkan cara main musik Hawaiian ini seperti apa supaya kita juga bisa tahu ya Abang Reni ya. Karena Abang Reni mungkin udah tahu tapi saya kan belum tahu nih. cuma lihat alat musiknya saja, Iya, tapi tapi cara mainnya belum tahu sama belum sekali. tahu. Iya, Apalagi berarti langsung dipraktek ya. iya, ini dipraktekkan langsung oleh pemain ya, alat musik Hawaiian ya. Ini original. Jadi harus memperhatikan secara baik ya, Bu Sami ya. Oh, Ya iya. mungkin bisa dimainkan Bu Sami. Luar biasa ya Bu Sami ya. Ini berarti luar biasa sekali ya cara memainkannya. Agak-agak rada-rada susah gampang ya. Jadi itu untuk memahami alat musiknya sendiri itu butuh waktu 3-4 tahun Iya. ya. Jadi memang bukan hal yang gampang ya Bang Reni ya untuk Iya. menguasai alat musik Hawaiian ini sendiri. Dan sudah langsung dimainkan oleh pemusik Hawaiian sendiri. Jadi ini juga merupakan salah satu kebanggaan untuk beta tersendiri karena menyaksikan secara langsung ya. Secara langsung, betul. Iya, Bu Iya. Sami bisa memainkan alat musik Hawaiian ini. Jadi dari saat ini kita sudah tahu cara memainkan alat musik Hawaiian itu seperti apa. Tapi belum akhir ya. Belum bisa main. Mungkin setelah tapi ini kita cara akan mainnya kita udah latihan tahu. supaya bisa tahu. Nah, Bu Sami dari tadi kita sudah bicara panjang kali lebar mengenai musik Hawaiian ini sendiri dan Katong sudah ada di penghujung acara. Dan sebelum tutup nih, mungkin ada yang ingin disampaikan Bu Sami mengenai perkembangan musik Hawaiian di Kota Ambon atau mungkin harapannya ke depannya seperti apa untuk musik Hawaiian ini? Silakan Bu Sami. Oh iya. Jadi harapan beta sebagai seniman musik Hawaiian, khususnya pemain Hawaiian yang masih tetap mempertahankan apa namanya eksistensi tentang musik Hawaiian ini, beta berharap bahwa generasi yang bukan saja generasi terakhir di beta, tetapi ada generasi-generasi penerus musik Hawaiian juga yang beta harap ya mau untuk belajar tentang musik Hawaiian ini, bukan saja sampai terakhir sampai di beta, tetapi beta bisa berupaya sedemikian rupa untuk bisa menularkan ataupun mengajar anak-anak yang pingin untuk belajar musik tentang musik Hawaiian ini. Itu mungkin itu yang beta bisa sampaikan di akhir acara obrolan ini. Terima kasih.
Terima kasih Oke, Bu terima Sami. kasih Bung Sami. Pendengar dan pemirsa RRI Net di mana saja Anda berada, musik Hawaiian telah lama menjadi musik tradisional di Maluku, terutama di Ambon. Para pencipta lagu-lagu Hawaiian berhasil menggunakan jenis musik ini untuk mengekspresikan kehidupan sosial dengan sangat menarik. Selaku generasi muda di Maluku, mari kita lestarikan alat musik Hawaiian ini. Demikian obrolan budaya edisi hari ini. Sampai jumpa di obrolan budaya edisi berikutnya. Akhirnya, Beta Rainer Helaha Dan Beta Itawakano. Katum pamit. Amato. Amato.